Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian pada hari ini? Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi matematika di halaman 25 mengenai penaksiran hasil perkalian dan pembagian bilangan pecahan dan desimal. Baik anak-anakku, penaksiran hasil dari perkalian dan pembagian bilangan pecahan dan desimal. Untuk melakukan penaksiran, operasi perkalian atau pembagian bilangan pecahan biasa atau desimal dilakukan dengan cara membulatkan dulu masing-masing bilangan terlebih dahulu. Setelah itu, hasil pembulatan tersebut barulah kalian kalikan atau kalian bagikan. Oke, penaksiran hasil dari perkalian bilangan pecahan. Perkalian bilangan pecahan. Kalian lihat di hal ini, contoh soal 3 15 per 16 dikali 2 5 per 6. Untuk mengerjakan atau mencarikan hasil, kalian harus cari pembulatannya terlebih dahulu seperti penjelasan di atas tadi. 3 15 per 16, kalian lihat pecahannya 15 per 16, apakah lebih besar atau kurang dari 1 per 2? Kita cari dengan perkalian silang. Yang pernah Ibu ajarkan 15 kali 2 adalah 30. 15 kali 2 adalah 30. Kemudian 1 dikali 16 adalah 1 dikali 16 adalah adalah 1 dikali 16 adalah di sini adalah 6 ya. Di sini adalah 6. Jadi 30 banding dengan 6. 1 kali 16 adalah 16. Maaf ya, Nak ya. 30 lebih besar daripada 16, berarti 15 per 16 lebih besar dari 1 per 2. Artinya, dia akan dihitung ke atas atau ditambahkan 1 pada bilangan bulat. Saat 3 tambah 1 adalah 4. Ya. 3, 1, 4. Nah, sekarang hasil pembulatan dari 5 per 6. Ya, hasil pembulatan 2 5 per 6. Dicari dahulu 5 per 6 dikalikan silang. Yaitu 5 dikali 2 adalah 10. Sedangkan 1 dikali 6 adalah 6. Artinya 5 per 6 lebih besar dari 1 per 2. Kita hitung ke atas atau kita tambahkan dengan 1. Berarti 2 ditambah 1 adalah 3. Barulah setelah dapat pembulatan, kalian kalikan 4 dikali dengan 3. Yang hasilnya adalah 12. Ya. 4 dikali 3 adalah 12. Paham ya anak ya? Oke. Kembali, penaksiran hasil perkalian bilangan desimal. Ya, perkalian bilangan desimal atau penaksiran hasil dari perkalian bilangan desimal. Seperti contoh soal 19,6 dikali 2,3. Anak-anak ingat bahwa dalam pembulatan pada pecahan desimal, kalian perhatikan angka di belakang koma. Apabila dia lebih dari 5, itu ditambahkan ke atas, tapi apabila kurang dari 5, dia dihilangkan atau dijadikan 0 ya. Lihat, 19,46. Di atas, di belakang koma adalah angka 4, itu lebih kecil dari 5. Berarti dia dihilangkan. 19 tetap dipakai, tidak ditambahkan, tapi tambah dengan 0 ya nak ya. Lalu dikalikan dengan 2,3. 2,33 adalah angka di bawah 5. Berarti dia ditambahkan 0 atau dihilangkan menjadi 2. Lalu kita kalikan 19 dikali 2. 9 kali 2 adalah 18. Ya. 1 kali 2 tambah 1 tadi berarti 3. Hasilnya ada 30 adalah 38. Contoh soal berikutnya 6,2 dikali dengan 5,7. Di belakang koma adalah 2, berarti dia di bawah 5. Berarti dia tetap atau dihilangkan menjadi 6.
Lalu dikali dengan 5,7. Kalian perhatikan di belakang koma adalah 7, di atas 5. Di atas 5 berarti ditambahkan satu angka atau naikkan ke atas, 5 tambah 1 adalah 6. Maka didapatlah hasil 36. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah penaksiran hasil dari pembagian bilangan pecahan. Tadi perkalian, sekarang pembagian. Caranya sama, tetap mencari pembulatan. Ya, berapa 8, 5 per 6 tuh hasil pembulatannya. Kita cari dulu pecahannya, perbandingannya apakah lebih besar dari ataukah lebih kecil dari 1/2. Dengan perkalian silang, 5 kali 2 adalah 10, ya. Kemudian 6 kali 1 atau 1 kali 6 adalah 6, ya. Adalah 6. Nah, jadi perbandingannya 5/6 itu lebih besar dari 1/2. Artinya kita tambahkan atau kita naikkan ke atas hitungannya. 8 ditambah 1 adalah 9. Lalu yang kedua juga seperti itu. Pecahan berikutnya 2, 3/4 berapa bilangan bulatnya? Kita cari dengan perkalian bersilang. 3 dikali 2 adalah 6. Ya, sedangkan 1/4, 1 kali 4 adalah 4. Artinya perbandingannya 6 dengan 4 lebih besar 6. Artinya 3/4 lebih besar dari 1/2. Tetap kita naikkan ke atas menjadi 3. Jadi di sini barulah kita cari hasil. 9 dibagi dengan 3 adalah 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana penaksiran hasil dari pembagian bilangan desimal? Sama seperti perkalian tadi. Pada bilangan desimal kita harus membulatkannya lebih dahulu dengan melihat angka di belakang koma. Kita lihat 20,3. Di sini adalah 3 lebih kecil dari 5. Berarti angka itu dihilangkan, ditambahkan dengan 20. Tetap ya, berarti 20. Ya, lalu dibagi dengan 4,2 berapa pembulatannya? Kita lihat angka di belakang koma adalah 2, di bawah 5. Berarti tetap adalah 4. Hasilnya adalah berapa? 20 dibagi 4 adalah perkalian 4 kali berapa hasil 20? Iya, 5. Ya. Oke, berikutnya 19,72. Lihat angka di belakang koma adalah 7 lebih besar dari 5. Berarti dia dinaikkan ke atas menjadi 19 tambah 1 adalah 20. Oke, dibagi 5,3. Sekarang 5,3. 3 di belakang koma adalah kecil, di bawah 5, berarti dia tetap. Nah, 20 bagi 5 adalah sama dengan 5 kali berapa ya, Nak ya? 20 bagi 5 itu sama dengan 5 kali berapa hasil 20? Oke, 4. Nah, itu hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menyelesaikan permasalahan terkait penaksiran di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Apabila kita bertemu dengan contoh soal berupa cerita atau soal cerita, ya. Seperti ini, Ratna membeli beras dan tepung ke warung Bu Mira. Ratna membeli 8,1/6 kg beras dan tepung 5,3/4 kg. Taksirlah berapa, ya, taksirlah berapa total tepung dan beras tersebut. Artinya kalau total mau jumlah semua. Kita lihat pecahan di sini adalah 8, 1/6. Cara pengerjaannya sama seperti tadi. Kita cari dulu pembulatannya. Oke, 1/6 apakah lebih besar daripada 1/2? Sama seperti tadi, lakukan perkalian bersilang untuk mencari perbandingan apakah itu lebih besar, apakah itu lebih kecil dari 1/2. Ya, nah seperti ini. Ya, perkalian silang, Nak ya. 1 kali 2 adalah 2. 1 kali 6 adalah 6. Berarti 1/6 itu di bawah dari 1/2. Kalau dia di bawah, berarti nilainya tetap atau ditambahkan 0 dengan 8. 0 tambah 8 adalah 8. Berikutnya adalah tepung yang dibeli oleh Ratna.
Tepungnya berapa banyak? 5 3/4. 5 3/4. Oke. Naik dulu. Ya, 5 3/4 ya, Nak ya. Nah, di sini. Oh, salah. 5 3/4. Kita ambil dulu angkanya. 5 3/4. Kita lihat 3/4-nya. Apakah lebih besar ataukah dia lebih kecil dari 1/2? Ya, kita lihat sini. Nah, ya. Kita jadikan 1/2. Ya, benar ya. Nah, ini ya, kita jadikan 1/2. Nah, 3 kali 2 adalah 6. Oke, 1 kali 4 adalah 4. Artinya 3/4 lebih besar dari 1/2. Ya, Nak ya. Berarti dia dinaikkan ke atas. Berarti 5 ditambah 1 jadi 6. Nah, ya. Nah, maka barulah kita cari hasil daripada pembulatan tadi. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu yang ini. Lalu yang ini kita hapus. Baru kita cari di sini. Atau di bawahnya juga bisa. Ya. Nah, ya. Jadi, bentar ya. Kita warnakan biar enak. Jadi, ya. Nah, taksiran berat total tepung dan beras ya adalah berapa? 8 ditambah 6. Ya, 8 ditambah 6 adalah sama dengan 14. 14 apa? Harus dijelaskan satuannya. 14 kilogram. Ya, anak-anakku. Itu adalah contoh soal cerita yang apabila kita temui di kehidupan sehari-hari. Seperti itulah penyelesaiannya. Paham anak-anakku? Silakan kalian pahami, kalian ulangi, kalian pelajari lagi matematikanya. Ya, untuk latihan lihat di halaman 26 buku matematika kalian. Halaman 26 kerjakan nomor 1 sampai 8, lalu halaman 27 nomor 1 dan 2 saja. Kerjakan saja di buku besar matematikanya. Apabila kurang cukup tulisannya, silakan anak-anak tulis di kertas lembar dan tempelkan di buku besar tersebut. Baik anak-anakku, selamat mengerjakan. Pekerjaan yang ada jangan ditunda-tunda lagi agar tidak menumpuk. Lalu jaga selalu kesehatan kalian, makan yang banyak, minum yang banyak, dan tetap di rumah saja. Tetap semangat belajar online-nya ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.